Selamat datang di Bukan Omong-Omong. Isinya daging semua. Heboh banget hari ini tuh ada. Heboh banget, ada apa ya? Siapa yang dipindahin tamunya nih, Mas? Jadi kita kan selalu menghadirkan bintang tamu yang spesial. Ya. And today ada spesial. Ini usaha orang yang untuk yang berbunga-bunga. 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 Ada Nadia Prabowo. Pokoknya ini ya, nggak asing lagi ya. Nggak asing. Ibu. Halo Nat, apa kabar Nat? Alhamdulillah baik. Baik. Udah lama gak kelihatan ya? Iya, udah lama nggak kelihatan. Udah 24 jam belum ketemu. Bener, tiap hari ketemu. Baik, sama kalian. Yes. Gila sibuk banget kalau habis dari kelas, ini langsung cabut. Langsung dia cabut. nggak bisa nongkrong. Dia sangat into banget di bisnisnya. Nat, Yes. coba dong kenalin diri sama audiens kita. Lah, nama, umur sama lagi sibuk apa sih? Terdekat. Gak apa. Kenapa saya di sini? Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nadia. Aku adalah seorang mahasiswa dan seorang florist. Namanya adalah Salea. Dikasih efek Saya gitu ya? bisa. Di sini kasih efek namanya bisa. Tapi mesti di komen emang kayak bikin gede kepala gua gitu. Bisa. Oh gitu. Tolong kecilkan muka saya. Oke. Filosofi dari Salea itu apa, Mbak? Sebenarnya Kok bisa tiba-tiba Salea itu berasal dari nama bunga azalea. Azalea. Bunga azalea itu sebenarnya banyak ditemukan sih. Jadi dia itu memang arti dari sederhana, kesederhanaan, terus keanggunan, dan azalea itu melambangkan ini tak lekang oleh waktu. Si filosofi Timeless. ya, timeless banget. Terus kita kayak coba ulik-ulik apa ya, kayaknya jangan azalea banget gitu. Terus akhirnya come up sama nama Salea ini. Terus biar kayak agak unik, E-nya kita duain. Salea gitu. Tapi jadi ciri khas nggak bunga itu di Salea sendiri? Nah, kebetulan Hah? bunga salea ini bukan bunga potong. Jadi kayak bunga yang biasa di depan halaman rumah gitu loh, yang karena dia batangnya kan pendek dan kecil. Beda misalnya sama bunga Bunga-bunga kayak gini yang nih, biasa gitu ya. bunga-bunga gerbera. Itu tuh kayak batangnya kan memang panjang, bisa dijadiin bunga dijadiin bouquet gitu kan. Gitu. Kita juga cuman suka sama nama sama artinya aja. Makanya kita ambil nama si Salea dari azalea itu. Tapi ada nggak sih karena di filosofi bunga Salea tadi yang mencerminkan ini produk atau layanannya dari Salea itu sendiri, Mbak? Nah, itu yang tadi sempat aku sampaikan, kayak kita tuh pengen Salea ini mencerminkan keanggunan dari bunga. Kita tuh sangat pengen untuk nonjolin si karakteristik setiap bunga yang kita rangkai gitu. Jadi makanya kenapa dalam rangkaian bunga kita si kertasnya itu nggak terlalu banyak, supaya lebih ngutamain nonjolin si bunga-bunganya. Iya, gitu. Oke, Dan oke. kita pengen semua yang kita bikin di Salea ini bisa berarti lah buat orang-orang yang nerima, yang pesen gitu. Karena kan emang kita personalize juga ya service-nya, disesuaikan gitu sama si pelanggan ini sukanya warna apa, sukanya jenis bunga apa, terus sukanya moodnya lagi pengen kayak gimana. Gitu. Jadi seluas itu spektrum untuk si personalized-nya. Macam-macam ya. Macam-macam. Cuman kan kita ngomongin bisnis ya, Nat ya. Bisnis kan banyak. Iya. Pertama kali kayak florist emang bidang gue deh. Lu dapetnya dari mana? Oke, cerita lucu. Cerita lucu. Sebenarnya. Jadi dari dulu emang suka bunga. Jadi kayak kalau di rumah tuh suka nyetok-nyetok bunga dari pasar. Cuman kan saya tinggalnya agak di Batam ya. Jadi si pilihan bunga tuh lebih terbatas. Terus tahun 2022 setelah lulus nih di S1, terus mikir lah ngapain ya. Itu tuh sebenarnya zaman-zaman layoff perusahaan. Iya, 2022 akhir. Terus Masih COVID ya? Masih kok, enggak sih. Udah hybrid. Lumayan. Terus gue tuh adalah nyebar-nyebarin CV ya. Biasalah kalau setelah lulus kayak gitu. Template orang pada umumnya. Terus kok nggak ada yang tembus nih. Akhirnya
buka kasih kayak pilihan gitu, kayak kamu mau lanjut sekolah lagi, terus buka usaha atau cari kerja, cari kerja gitu lah pokoknya. Oh ya, oke. Nih kalau sekolah lagi nih kayak baru lulus kemarin nih kan agak capek. Gak aci ya kalau Aku agak capek nih, ya kan. Akhirnya cari kerja apa buka usaha antara dua itu. Nah, akhirnya partner saya, jadi namanya adalah Ai Stanley. Nah dia tuh yang ngedorong lah kayak mendingan buka bisnis deh, cari apa yang disukain gitu. Terus kayak biar apa ya, biar punya sesuatu yang memang kita sukain dan kita jalanin, kita kerjain tuh yang sesuai dengan hobi kita, kesukaan kita ya. Kesukaan. Walaupun sebenarnya emang ya nggak mudah, dari awal juga udah tahu kayak buka bisnis nggak akan gampang gitu kan. Akhirnya iya, terus akhirnya dorong dari teman-teman juga kayak udah bukalah, kayak lo kan emang suka bunga gitu. Terus kayak banyak lah itu apa namanya marketnya adalah kayak di Bandung, apalagi Bandung salah satu kayak produsen bunga juga kan, bunga potong gitu. Akhirnya lahirlah si Salea ini gitu. Tapi sempat kan survei dulu Mbak, tempat-tempat ke petani-petani gitu atau sempat ke daerah Lembang, terus sempat juga main ke Rawabelong ini Jakarta. Jadi sebelum aku buka bisnis ini, aku ikut kayak sekolah pelatihan itu pelatihan merangkai kayak 2-3 hari gitu. Jadi 2022 akhir itu ngefokusin untuk beneran untuk ngeasah skill lah. Karena kan belum ada basicnya nih, cuma suka doang. Nah terus aku mikirnya kayaknya nggak bisa cuman sekedar suka, harus ada basic skill supaya ya memang at least punya sertifikat wah gitu kan. Akhirnya di Jakarta, abis itu barulah kita R&D bikin logo dulu, terus bikin mau konsepnya kayak gimana sih, bunga-bunganya kayak gimana gitu. Tapi ngomong-ngomong di awal kan pasti harus tahu targetnya siapa nih Mbak. Nah ini Salea nih Mbak ini pikirkan targetnya siapa ini sebenarnya itu? Nah jadi gini, aku tuh karena emang udah tinggal sama dia, kok tau sih? Jadi sorry lanjut untuk puasa. Sabar ya. Jadi tadi ngomong apa Dun? Target utamanya Salea tuh. Target market. Karena saya pernah jadi mahasiswa di Bandung ya. Jadi pertama tuh kayak ngeposisiin diri, kalau misalkan aku jadi mahasiswa mau beli bunga yang sekitar range berapa dan mau kayak gimana. Nah dulu awalnya itu memang awal 2023 kita tuh belum terlalu banyak kayak ngelihat bunga-bunga yang dengan omakase style. Stylenya tuh omakase gitu. Omakase itu artinya si pelanggan itu ngasih trust sama si produsennya 100%. Itu dari Jepang. Kayak lu tahu kan misalnya omakase tuh makan sushi omakase. Nah, iya. Kayak kalian tuh nggak bisa milih menunya. Jadi kan ngikutin aja apa yang dikasih sama si dipilihin berarti ya? Dipilihin gitu. Nah cuman kalau di sini memang kita yang memilihkan bunganya, tapi based on preference dari si customer. Jadi kita itu nge-align si ekspektasi consumer sama kita sebagai floristnya. Nah, dari situ akhirnya target segmentation-nya kita coba-coba dulu. Cuman memang targetingnya adalah anak-anak SMA, kuliah, ya Gen Z. Karena kita pas trial jualan di awal-awal, yang beli tuh anak-anak kuliahan yang lagi ngasih hadiah buat sidang teman-temannya sama graduation. Dari situ, itu awal-awal tuh awal pertama kali si Salea buka. Terus dari situ pas wisuda kan banyak univ ya di sini ya. Banyak wisuda, rame pas wisuda. Akhirnya kayaknya setelah jalan 6 bulan kita bisa nentuin nih target segmentasi terbesar kita siapa. Nah, setelah kita cek juga kan statistiknya yang ada di sosial media. Ternyata paling besar itu memang umur 18 sampai 24. Itu paling besar, 59%-an. Nah, sisanya 30%-annya itu 25 sampai 34 tahun. Jadi memang batasnya sampai 30 tahunan sih.
si segmentasi kita. Dan terbesar itu ada di 2 lokasi, Bandung sama Jakarta. Bandung sama Jakarta. Betul. Oh. Cuman kalau yang di Jakarta tetap backupnya dari Bandung sendiri? Iya. Oh, Jadi okay. kalau ke Jakarta sebenarnya servis kita itu kirimnya same day delivery pakai travel. Yes. Oh. Jadi Langsung memang nyampe ya? langsung nyampe 3 jam langsung nyampe gitu. Jadi enak kok, aman gitu. Itu jadi teman-teman yang pengen beli Dari Bandung bisa. Dari Bandung Kalau bisa. dari Bandung kalau bisa. Jakarta. Jabodetabek bisa. Selama bisa di cover sama Travel tadi, SMD tadi ya. Iya, Benar-benar. Same day berarti langsung Mbak. Langsung. langsung. Jadi kalau di luar Jakarta, misalnya Jawa Barat sekitarnya, Bisa, pernah ke Garut, Pernah Garut juga ya? ke Oh, oke. Cianjur, Cirebon juga kayak pernah deh. Ada yang pernah dibawa ke Malang. di Malang. Nah, ke Malang. Cuman waktu itu gue kirimnya ke Jakarta, dia bawa ke Malang. Oh. Dan itu aman sih. Aman. Kalau bunga kayak gini tuh tahannya berapa lama sih? Misalnya kayak gini lah gitu. Ini bunga apa namanya, sorry? Kalau ini dari bunga gerbera. 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 Terus ini tuh Song of India. Dan kalau ini Heliconia kalau nggak salah Heliconia. ya. Heliconia atau Goldilocks gitu. Ini termasuk bunga-bunga tropis yang Bunga gue pakai gitu. Nah kalau ini sebenarnya tahannya lumayan lama. Lumayan lama. Asalkan Nah, ada handlingnya ya? ada handling care-nya. Ada handling care-nya. Jadi kalau misalkan mau tahan lama, ini tuh bisa dibuka. Terus dalamnya sebenarnya ada kapas plastik. Kapas isi air di dalam plastik gitu. Nah itu tuh bisa kalian ganti aja tiap hari airnya. Dikit aja segini aja nih airnya. Terus si batangnya dipotong diagonal supaya penyerapan si airnya lebih cepat. Lebih cepat. Miring, Mbak, dimiring. Miring Gitu ya. jangan lurus Oke. gitu. Tapi kalau daun yang kayak gini itu tahannya lama, nggak perlu dikasih air juga sebenarnya tahan sih seminggu 2 minggu lebih. Kalau ini dia lumayan tahan lama juga karena bunga tropis. Jadi ada jenis-jenis bunga tuh yang kayak bunga tropis yang tumbuhnya banyak di Indonesia itu tuh tahan lebih lama dibandingkan misalkan kayak bunga kairos Oke. gitu. Berarti iklimnya dia tinggal di mana itu Lumayan dan Lumayan lama ya. dari karakteristik si bunganya sendiri sih. Oh, Kayak ini tuh batangnya karena dia kan keras nih, tebal. Dia tahannya akan lebih lama. Lebih lama, oh iya. ya, oke. Kalau batangnya ini letoy, Letoy. gitu lain. Kayak tulip, aduh, itu bagus banget. Tapi perawatannya lumayan tricky. Tricky ya. Berarti kalau Gerbera ya? Iya. Gerbera ini lokal atau dari mana nih? Asli Gerbera ya? lokal. Lokal Ini ya? semua bunga lokal. Oh, semua Bunga lokal Bunga semua, lokal. botani lokal semua. Yes. Berarti yang lo bikin si bunga itu lokal atau ada campuran sama misalnya tiba-tiba dari luar gitu? Kalau untuk sekarang kita sih 70% lokal ya. Kita kayak pengen manfaatin, memaksimalkan potensi yang ada di Bandung ini ataupun Jakarta. Cuman balik lagi ke target segmentasi kita. Iya, benar-benar. Target segmentasi kita kan adalah anak-anak muda, anak-anak kuliah. Iya, disesuaikan juga kan dari budget juga kan Karena ya. budget kita tuh murah banget. Murah banget. Kita tuh bouquet starts from 100.000. Oh, 100.000. 100.000 Ini bisa kalau bouquet. dijual harganya 150.000. 90 udah seperti ini. 150.000 seperti ini. Gitu. Menarik bukan? Menarik. Nah makanya kita sesuaiin sama budget si customer-nya lagi. Customer-nya. Nggak jarang juga kita dapat misalkan nih customer ada yang ngasih bouquet, ngasih budget 750.000. Oke. Udah gue bikinin, gue akan beliin bunga yang semi impor atau kalau misalkan impor ada dan mau beli juga gitu. Oh, Jadi oke. memang disesuaikan lagi sama budgetnya baik lagi. Kita sih pengennya main banyak pakai impor ya. Impor. Karena kan bunganya tuh lucu-lucu banget. Ya, benar-benar. Agak beda ya. sama Agak beda, lokal. iya, nggak terlalu pasaran Nggak terlalu lah pasaran. gitu. Cuman nunggu ada yang mau Iya, ada yang gitu mau. ya. Silakan boleh Duta atau Alif. Pas banget, Duta ini kan bentar lagi kan lebaran nih. Nah, dia mau ngasih bunga ke mertua dia. Oh gitu. Heeh. Siapa Duta? Nah, kalau misalnya Percaya teman-teman. kalau misalnya Dita mau pesan ke lo gitu kan, ada permaksudan gitu kan. Berarti lo sesuaiin si karakteristiknya buat siapa-siapanya atau desainnya normal aja gitu. Bisa jadi kalau misalkan customer tuh mau beli, misalkan nih Kak aku mau pesan bunga dong gitu. Terus jawabannya pertama adalah, halo kamu mau bunga yang seperti apa? Ada reference dari jenisnya kah? Atau dari warnanya kah? Atau kalau bisa udah ada budgetnya juga boleh, silahkan gitu. Jadi
kita memang nanya dulu maunya seperti apa. Terus kalau misalkan nih kan ada juga tipe-tipe customer yang bagus aja deh. Nah Bagus aja. itu sebenarnya kita seneng karena iya. jadi bisa bereksplorasi oke. sesuai dengan budget yang dikasih. Oh iya. Itu paling enak tuh kayak gitu tuh. Jadi bebas nih mau pesan bunga-bunga impor juga nggak Ya. masalah. Benar. gitu. Tapi menarik kan ada harga ada kualitas artinya. Jangan salah, kualitasnya bagus. Ya, semakin mahal juga semakin bervariasi juga bunganya kan, Pak? Betul, bunganya Bunganya. bukan berkualitas sih, tapi lebih Kuantitinya. enggak. Kuantiti juga iya. Kuantiti juga Kuantiti juga iya. Tapi kalau misalkan ngomongin bunga impor, berarti ada harga, ada kualitas. Iya benar. Itu yang diomongin Duta. Tapi bukan berarti Iya, kalau berarti- jelek ya. Ya, benar. Lebih apa ya, sense of, paham nggak sih benar. kayak lu dapat bunga benar. impor yang jarang banget nih hari ini gue punya. keunikannya itu lebih ke bentuknya. Iya, Betul. eksklusivitasnya itu benar-benar. sih. Tapi ada nggak sih yang pesen tuh neko-neko gitu, Mbak? Pernah nggak dapet? Kalau banyak. Neko-neko. Aneh nggak? Mintanya yang macem-macem gitu. Ya loh. gini, kan omakase itu kan ada preference. Iya. Ya kan? Tapi kan in the end floristnya yang decide seperti Betul. apa. Tapi kalau misalnya ada nggak sih orang kayak pengennya bunga ini, warnanya ini. Ini, ya, spesifik. Apalagi kalau bunganya nggak in season, kan bunga kan seasonal ya. Yes. Itu kalau kayak gitu gimana caranya nanganinnya sih? Nah, kita pasti akan menghandle customer kayak gitu ya. Pasti. Dan gak jarang juga sebenarnya ketemu customer kayak gitu. Cuman kita itu kalau di Salea ada di bio tuh ditulisin preferably order itu D-3. Jadi kalau di atas itu kalau misalkan H-2 atau H-1 atau even D-Day mereka pesen, kita sudah punya TNC tentang urgent orders. Itu masuknya ke urgent orders. Jadi Oke, mereka tuh SOP-nya. nggak bisa request yang aneh-aneh nih. Aneh-aneh, ya, benar. Kecuali misalkan untuk wedding bouquet customer untuk 3 bulan ke depan. Nah itu tuh kita memang sediakan service untuk konsultasi dan revisi khusus untuk yang special bouquet kayak wedding atau engagement. Itu kita memang punya special services. Jadi kita akan konsultasi, terus kita akan bikinin mock up dulu untuk si bunganya, terus revisinya juga kita akan tanganin maksimal 3 kali gitu sih. Jadi memang ada harga, ada service yang lebih berkualitas, ada hasil yang lebih memuaskan juga. Gitu. Cuman kalau misalkan budgetnya 150.000, pengennya yang aneh-aneh. Nah, Itu ada tapi tetap ada. Sebenarnya nggak masalah juga, as long as ada bunganya Ya, sih benar-benar. nggak masalah. Cuman yang akan masalah kalau bunganya tidak ada, Nah, itu akan benar-benar. kita sih biasanya kalau bunganya nggak ada sesuai yang dipengenin, kita akan kasih referensi. Jadi kita nggak kolok mentah-mentah, kita lebih ke kayak kita tawarin pilihan-pilihan atau alternatif yang ada itu apa aja gitu. Jadi sebisa mungkin jangan melepas customer. benar-benar. Gitu Tapi dia. ngomong-ngomong bunganya nih, Mbak, Iya. Mbak Nadia nih nyetok atau gimana? Atau dari petani ntar ada pesanan dulu habis itu telepon ke petaninya atau gimana tuh? Nah, tergantung lagi nih Dut, karena florist itu kan seasonal ya. Iya. Ada peak seasonnya, ada low seasonnya. Peak season tuh biasanya kalau Valentine. Event-event Iya, besar, graduation tuh, benar. graduation week itu kan. Nah, itu pasti aku akan nyetok bunga. Nyetok bunga based on kira-kira yang bakal sering akan dipesan sama si customer ini apa aja. Itu bakal di stok tuh di studio. Cuman kalau lagi low season, kita biasanya mainin made to order gitu. Atau enggak memang kita simpan jenis bunga-bunga yang tahan lama kayak misalkan si gerbera ini. Terus nanti kita simpan tuh di showcase di kulkas. Jadi tahan lama. Tahan lama lagi. Iya, gitu. Tapi ini, Mbak, kalau kan ini petaninya dari satu sumber aja atau ada beberapa petani sejauh ini? Kita sih sebenarnya nggak langsung ke petaninya ya. Dulu memang iya kita sempat ngecek-ngecek kayak market research lah atau kayak riset aja gitu bunga-bunga tuh gimana sih di Bandung. Cuman kalau sekarang kita lebih ke suppliernya. Iya, jadi memang mereka yang dari petani ke mereka ngejualin tuh itu tuh jualannya bulk orders ya biasanya. Jadi nggak bisa tuh kalau beli satu tangkai aja tuh jarang. Atau harganya mahal biasanya. Jadi kita belinya pasti dari beberapa supplier. Dari beberapa supplier itu untuk menjaga kualitasnya itu gimana ini? Agar sama dari supplier 1, kedua, ketiga gitu. Dari Salea sendiri. Standar kualitasnya ya.
Nah, misalkan nih dari 5 supplier yang kita punya, kita tuh udah punya pegangan maksimal tuh 2 sampai 3 supplier yang memang kita udah tahu kualitinya dan kita udah ngejaga relationship yang bagus. Gitu. Jadi dengan cara seperti itu, kita tuh bisa apa ya istilahnya mendapatkan bunga dengan quality yang sesuai dengan standar lah, at least gitu. Tapi kalau misalkan nih di Bandung ada 5 supplier, cuman dari 5-5-nya lagi, misalnya bunganya lagi kurang nih, atau dari petaninya memang lagi nggak ngirimin. Iya, aku tuh pasti akan langsung kontak supplier yang dari Jakarta, di Rawabelong. Gitu. Rawabelong itu kan pasar bunga terbesar se-Asia Tenggara. Itu nggak lo? Itu yang di film itu nggak sih, gue lupa deh. Iya, itu ada film seperti dalam iya, Jatuh Cinta seperti di film-film. itu bagus banget. Iya, itu yang pasar bunganya itu yang gede. Iya, itu dream life memang. Itu surganya Mbak Nadia. Itu kan bukanya 24 jam. Iya. Terus pernah aku tuh kesana malam-malam kayak jam 12 gitu, literally rame banget dan itu emang nggak bisa sebentar sih untuk itu. Kayak pengen semua dibeli gitu. Gitu ya? Pengen dijualin gitu. Gue kesana kalau Lebaran tuh sedap malam nggak salah. Sedap malam. Lebaran tuh biasa. Ya banyak tuh. Jadi biasanya gue situ juga emang. Rawabelong. Dari sedap malam tuh susah bro, makin tahun-tahun depan. Enggak, lo belinya kepepetan. Iya, memang. Karena kan saya bukan tukang bunga. Bener, lo mepet belinya waktu udah habis. Biasanya pinggir jalan banyak Tapi pasti jelek. Iya pasti jelek. Itu dia makanya langsung ke ininya aja, Rawabelongnya aja gitu. Iya, Rawabelong itu juga kan sebenarnya petaninya kan dari Bandung juga ada, dari Bogor. Iya. Macem-macem. Tapi ini Mbak, kan bisnis proses itu banyak kali kan. Di Bandung banyak kan? Banyak banget kan pasti. Ini yang membuat ciri khas dari Salea sendiri itu apa dari yang membedakan dari bisnis-bisnis yang lain? Oke, jadi alasan aku dan partnerku namanya Raina, kalau partner di Salea ini. Dia itu yang bikin tuh. Apa tiba-tiba? Dia bisa bikin apa? Gue kira naik motor tadi. Dia bisa bikin, dia bisa mendesain juga. Itu maksudnya gunting-gunting. Dan dia mengakui gue sebagai orang yang kurang telaten. Dan dia lah orang yang telaten. Iya, handling bunganya. Apa ya? Bisnisnya tuh bunganya? In bisnis juga, in bunga juga kadang dia suka ngomelin gue kayak ini kurang ini gitu. Dia under half-nya dia itu lebih telaten gitu. Terus kita tuh pas awal membuka Salea ngerasa kayak kok belum banyak ya yang jual bunga-bunga dengan style omakase di Bandung gitu. Terus karena dari situ kita pengen buka yang omakase, akhirnya itulah jadi salah satu unique selling point kita. Kita nawarin omakase style dengan harga yang affordable. Karena memang kita tuh paling gede ngelihat apa namanya referensi atau inspirasi itu dari Vietnam, dari Korea, dari Jepang. Desain bunganya gini tuh ya dari sana gitu. Terus memang di Indo udah ada beberapa yang kayak di Jakarta atau misalkan di Surabaya. Nah, di Bandung itu belum ada. Kalaupun di Jakarta ada, biasanya yang kita lihat tuh harganya memang mahal ya. Cuman memang karena kan mereka makanya pasti bunga-bunganya ada yang semi impor dan impor. Nah, kita tuh pengen gimana sih kita ngasih experience omakase untuk wargi-wargi di Bandung, tapi dengan harga yang masih juga ramah di kantong. Gitu. Pengennya sih gitu. Berarti kalau misalkan buka cabang pun bisa nggak Mbak kira-kira? Pengen, insya Allah kayak udah ada sih kalau dia. Pengen sih proyeksi buka tuh di Jakarta tuh pengen. Jakarta ya. Pengen. Store-nya apa gimana Mbak? Kira-kira Bandung belum ada store kan kan? Nah, sebenarnya kalau di Bandung sendiri kita masih bentuknya studio workshop. Kecuali misalkan ada yang mau private workshop karena kebetulan nggak terlalu besar ya tempatnya. Jadi kayak kalau mau private workshop sendiri atau berdua gitu kita masih bisa handle di studio gitu. Cuman kalau untuk yang customer nge-walk in terus beli di tempat langsung kita belum bisa sih gitu karena kan tempatnya terbatas juga. Terus kita tuh pengen ngasih experience orang yang kalau mau beli tuh emang yang kayak ya experience mereka di toko aja kayak gimana sih gitu. Jadi nggak pengen yang setengah-setengah. Insya Allah ya nanti tahun berapa ya?
tahun ini. Secepatnya. Secepatnya lah, pengen buka offline store. Offline store. Tapi seru nggak sih merangkai bunga? Merangkai bunga pasti dong. Gue suka. Kan pernah ke ini kan? Gimana tuh? Oh iya. Pernah ke studio, tapi kan belum tahu audiens dong. Nanti ketemu lagi nggak sih? Kita bikin workshop. Ayo main-main nanti kita ya sama teman-teman Bu. Kita ke Salya. Wih, keren. Ini kalau abis workshop berarti kan udah ada nih skill ya. Nat, ini dong Nat, tips and trick kalau handling bunga kalau udah diterima customer nih. Oke, gue praktekin kali ya biar boleh, ada seru juga. Boleh. Terus kan. Nah, ini jadi di bawahnya itu ada pouch. Ada plastik yang isinya kapas diairin. Gunanya apa? Supaya sebenarnya dalam perjalanan mereka itu lebih aman sih. Jadi nggak terkena kalau matahari terkena terlalu banyak itu nggak bagus ya, bisa cepet layu. Nah, ini tinggal dibuka. Ini masa gue buka aja. ya? Serius nih, kita bisa di lagi kan? Bisa dong. Saya tes gue ngetes. Yang bikin siapa nih? Ini kita buka dulu. Ini kita edukasi nih cara biar bunga kalian. Ini ceritanya customer after. Oke. Kan gimana? Lama bunganya gitu. Kita buka pitanya dulu. Ini juga ininya nggak yang biasa ya, maksudnya lebih berkualitas ya. Lebih di kertas main-main. Iya, kertasnya beda sih, kertas yang doff. Perhatikan. Coba ya. Maaf ya, lagi nggak punya kuku nih. Tapi kalau si bunga si Gibraka, namanya apa gue lupa. Gibraka, pas Gibraka kah? Gerbera. Normally dia paling lama tahan berapa lama? Kalau gue sih nyobanya paling lama seminggu ya. Seminggu ya. Seminggu udah layu ya. Seminggu di luar ruangan ya. Kalau di dalam kulkas atau chiller ya lebih lama lagi pasti. Tapi kalau udah di customer kan nggak mungkin di chiller ya. Iya. Terima kasih buat mertua kamu loh, Kak. Buat pacar kamu juga. Bunga matahari asik gak sih? Itu mah kuaci buat kamu. Panen kuaci. Dipanenin nanti tuh. Secure banget tadi ya? Secure banget bro. Secure banget. Ada yang gunting nggak nih kira-kira ya? Di kopek ya bisa? Di kopek. Oh kalau enggak, ini aja deh. Makasih Mbak Mariam dikasih. Kantong ajaib ya? Iya kantong ajaib. Itu tiba-tiba dar aja ada aja. Nah ini kita buka dulu. Buka dulu aja Pak. Ntar gue gini gimana dong? Nggak masalah. Nggak aman. Kita edukasi, biar salahnya banyak yang beli. Edukasi. Ini udah dibuka ya. Satu-satu banyak juga nih. Ini bener kan tuh yang dekor kan spesial buat Bu kan? Kenapa? Jadi lu buat bunga ini spesial buat Bu Podcast, warnanya biru gitu kan? Warna biru ini sebenarnya yang ngasih kayak warnanya ini ke gue. Kan yang bikin partner tadi. Anak gue. Oh itu bagus. Tapi emang campuran warnanya emang udah masuk banget sih. Jago bukan masuk lagi. Bukan kebetulan orange dan biru Jadi pengen tuh sesuai dikasih di sini. Bisa? Nungguin ya? Iya. Penasaran. Ini adalah proses. Ini adalah lihat dedikasinya guys. Ini layer per layer dikasih desain sendiri-sendiri. Jadi nggak satu piece of paper yang di craft. Ini atau di craft bener-bener gitu. Ya. Tapi kadang juga pakainya yang satu doang yang simple gitu sih, tergantung reference orang. Betul. Iya, kalau mau yang simple. Ada juga ya. Iya, kalau mau yang simple ya udah satu aja gitu. Omakase style tuh tergantung preferensi kalian guys. Jadi kalau kalian sukanya yang ribet bisa juga. Nah, ini teman-teman. Bisa juga. Maaf ya Ibu Maria, ini jadi berantakan. Nggak masalah. Nah, ini adalah penampakannya. Nih, kayak gini teman-teman. Tuh, jadi ada air, ada kapas, dan ada plastiknya. Kalau misalnya udah dikasih nih, kita kan mau buat lama gitu ya? Iya. Berarti yang si batang itu yang dipotong-potong Nah, nantinya? ini nih batang ini, potong aja diagonal yang kayak gue bilang tadi. Potongnya juga per hari itu nggak mesti banyak-banyak sih, paling 1 cm. 1 cm. 1 cm aja, yang penting karena gini, dia itu kan semakin lama direndam di air, si batangnya itu bakal kayak rada membusuk. Ya. Jadi kayak lebih menguning gitu dan udah nggak fresh. Nah, itu akan menghambat si penyerapan airnya. Jadi lebih baik dipotong aja. Sebenarnya itu sih tujuan utamanya dipotong. Ya. Gitu. Kalau dari bunga sendiri ada perlakuan khusus nggak? Misalnya kalau udah mau layu, apakah
tangkainya diapain gitu nggak ada ya? Kalau Gerbera sih sebenarnya lumayan tahan lama. Cuman dia kalau layu sedikit nih direndam aja, tapi digunting dulu. Nggak digunting. Ini Gerbera itu uniknya adalah kalian itu bisa pakai jarum pentul atau jadi jarum pentul ditusukin di dalam di bawahnya. Ditusukin dulu. Itu dalam posisi sudah dipotong ya batangnya. Jadi dipotong dulu batangnya, ditusuk pakai jarum terus direndam di air. Nanti dia dari layu dia naik nih kayak gini. Setiap banget tips and triknya berarti. Beda. Dan ada juga yang nggak bisa gitu. Unik aja sih Gerbera ini bisa digituin. Beda perlakuannya. Beda perlakuannya. Itu yang atas juga tuh Gerbera juga tuh bukan sih yang ini? Ini itu antara Goldilocks atau Heliconia mini. Nah ini nih yang gue bilang apa namanya bunga tropis. Dari Indonesia. Local made ya? Local made bro. Mau nih dipasang lagi berarti ya? Nggak usah. Taruh sini aja biar orang-orang tahu nih cara handlingnya gitu. Natural ya. Gitu. Jadi kalian bisa lihat guys kalau emang di desainnya itu preference-nya itu bagus gitu loh, kayak nggak asal. Ini juga kombinasi gini umum nggak? Orang pesen nggak? Jujur kalau yang kayak gini jarang ada, makanya begitu kayak ada kesempatan gue bisa berkreasi kayak sekarang, bikin aja yang kayak gini. Yang aneh-aneh, ini lumayan aneh-aneh sih, kayak jarang kita bikin yang kayak gini di Salea. Tapi kita pengen banyakin sebenarnya, jadi biar lebih unik lagi. Soalnya biasanya gue kan liat mawar, pink. Ya. Ini kan spesial, makanya uniqueness-nya di situ kali ya. Uniqueness-nya di situ. Insya Allah, amin. Insya Allah, amin. Gila, keren banget Nadia. Kita udah ngobrolin A sampai Z. Nat, kalau misalnya nih audiens kita nih ada yang mau pesen, kemana? Nah, untuk teman-teman yang pengen pesen Salea, boleh banget buka Instagram ini SALEEYA, terus tinggal pesan aja, tinggal DM, atau kalau misalnya punya referensi apapun itu bisa nanti discuss sama kita, dikonsultasiin dulu perihal budget. Perihal preferensi, warnanya. Kita semua open banget untuk discussion sama teman-teman. Tuh. Untuk cari yang unik-unik, boleh langsung ke Salea. Dan ini kan spesial bentar lagi mau Lebaran. Yes. Salea mau ngeluarin hampers. Betul. Spesial Lebaran. Selain bouquet, kita juga jual hampers, vas, dan basket. Nah, paling deket ini adalah kita akan ngeluarin hamper spesial Lebaran tahun 2025. Itu akan sangat-sangat unik karena goalnya dari Salea adalah pengen semua barang yang ada di hampers itu bisa dipakai secara terus-menerus. Mantap. Jadi less yang dibuang. Recyclable. Recyclable sih. Bukan recyclable. Terlalu ya. Sustainable. Jadi nanti dari packagingnya bisa dipakai lagi. Terus hintnya adalah ini bisa dirawat lama. Benar sekali. Dan juga guys, kalau kalian mau lihat preferensi desain, kalian juga bisa buat dilihat di IG-nya ya. Itu IG-nya banyak banget. Ada buat dekor, macam-macam lah. Pokoknya permasalahan hubungan Salea solusinya. Dan yang paling penting satu. Apa tuh? Harganya sangat affordable. Penasaran IG-nya ini? Gitu. Betul, thank you banget udah main ke Bu Podcast. Terima kasih. Aku sangat happy. Terima kasih sudah mengundang dan ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ya memang biasa kita ngobrol gini juga ya. Nah, benar banget. Iya kan? Iya, benar, tapi kan ada kamera. Enggak ada kamera. Ini ada kamera. Thank you banget Nadia udah main ke Bu Podcast, udah sharing-sharing juga. Oke. Jadi buat kalian yang mantengin terus lah podcast kita ini ada di YouTube kita pertama, kedua ada di Instagram kita yaitu Bu Podcast. Kita upload tiap hari Rabu untuk podcastnya dan semua kegiatan kita aktivitas kita ada di Instagram kita yaitu di Bu Podcast. Pantengin terus. Tungguin tamu-tamu selanjutnya yang spesial. Yang lebih menarik lagi ya. Jadi gua mau menarik. Menarik. Spesial. Semuanya spesial. Jadi Nadia spesial banget. Kalau Nadia pakai banget. Oke, thank you for watching. Bye.